Mas Habib, saya Al-Muda Kirsanadi dari Ambon. Saya kira tadi menarik ketika disebut Amartya Sen. Saya ingat betul apa yang disebut Amartya Sen tentang orang miskin. Yang disebut Amartya Sen tentang orang miskin itu bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kira ada spirit pergerakan di situ. Dan yang kedua, memang kalau bicara budaya politik kita yang ultra liberal yang ada sekarang ini, seakan-akan ada disparitas yang sangat jauh antara aktivisme politik yang sesungguhnya dengan apa yang dilakukan di level bawah oleh masyarakat. Ketika masyarakat kita tidak otonom, tidak punya karakter kebangsaan yang kuat, maka media massa itu kemudian menjadi sangat kuat penetrasinya untuk menentukan apa slogan tentang ikon, tentang apa yang menjadi diskursus di bagian atas atau biaya. Saya kira memang budaya politik itu ada tiga ya. Yang pertama adalah budaya politik elit, budaya media massa, yang ketiga adalah budaya politik massa. Dalam tafsir yang paling kuat untuk menghubungkan apakah spirit kebangsaan kita itu terintegrasi sebagai satu budaya kebangsaan atau kenegarawanan yang kuat, ini harus dijahit secara baik. Dan saya kira ini carut marut masing-masing di partisi dan bertolak belakang sehingga tidak terintegrasi. Saya sebagai anak muda cukup gelisah ketika melihat lagu-lagu politik itu hanya reality show, tidak menyentuh jiwa dan nurani kami sebagai orang-orang yang punya investasi yang cukup baik tentang bangsa ini. Ketika kami marah, saya kira itu bukan berarti kami tidak mencintai negeri ini, tapi justru itu adalah spirit dan wujud kecintaan kita kepada bangsa ini. Saya kira semakin ke timur ada tentara, ada polisi, ada pemerintahan, tapi tidak ada negara. Yang ada adalah premanisme, kanibalisme dan segala macam. Kemudian kita juga membaca spot-spot lain, bagaimana tentang GPA, bagaimana tentang kekuasaan yang ada hari ini. Itu lebih banyak menjadi narasi kebangsaan kita daripada narasi-narasi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin jauh daripada pusat-pusat kekuasaan. Itu yang bikin kami gelisah. Dan karena itu tesis tentang apakah Indonesia ini bisa utuh atau tidak, saya tidak ingin menjawab ini dalam aspek yang sangat teritorial. Ini aspek yang harus dijawab dengan kongres yang luar biasa, jiwa bangsa yang luar biasa. Karena kalau negara ini hanya berbicara tentang teritori, negara ini hanya berbicara tentang bagi-bagi kekuasaan, ngapain kita ada di sini? Dan karena itu menurut saya, ketika Amartya Sen mengatakan bahwa orang miskin itu adalah bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Karena dari tidak memiliki apa-apa, tapi kita bisa melakukan untuk menjadi apa-apa, itu saya kira yang paling penting. Terus Bang, saya juga belajar soal budaya kekuasaan. Adalah memang sok ya, bagaimana cara melakukan transisi semacam cutting politik itu. Ada yang keras langsung represif, misalnya dengan cara-cara militeristik, tapi ada juga yang melakukan dengan gaya yang sangat soft tapi lebih berbahaya daripada itu. Karena kita sulit untuk menegaskan, menghakimi orang ini apakah ini adalah pejuang atau pecundang atau pengkhianat. Itu yang paling berbahaya, dan menurut saya karakter kebudayaan politik kita itu sementara dari sisi narasi dan pembentukan persepsi massa itu sementara ada di area seperti itu, sangat abu-abu. Dan siapa pahlawan saya tidak tahu sampai hari ini. Karena itu Mas Hadi, saya ingin katakan, ketika orang represif dengan cara apapun, apakah dengan cara yang sangat keras atau cara yang sangat soft, itu sebenarnya dia sedang mengalami semacam kemiskinan legitimasi. Dan pola pembentukannya itulah yang kemudian bisa dimodulasi dengan cara-cara yang baik keras maupun cara-cara lain, cara-cara spionasi yang soft. Nah, untuk penegasan, karena wayang ini adalah karakter yang tegas, siapa sembunyi dan yang bukan sembunyi itu jelas gitu. Saya kira bagaimana untuk mengkonfigurasi ini kembali, meletakkan ini kembali sebagai dasar pergerakan, paling tidak yang ada di BPI dan kami yang sebagai anak muda yang sudah mencintai bangsa ini dalam frame yang tegas gitu, supaya disparitas antara budaya, antara demokrasi ultraliberal yang aktivisme politik itu terpisah dengan pemahaman masyarakat, itu sama dengan kedaulatan terpisah dengan aspek kepemimpinan.
Siapa yang jadi pemilih itu cuma problem teknis, problem suara, problem kemudian problem pemilu, tapi tidak menjawab problem yang paling substansial, problem kami sebagai anak bangsa. Terima kasih. Ya, tadi sudah diuraikan secara jelas dan gamblang. Jadi saya tidak menanggapi karena itu lebih melengkapi dari apa yang saya paparkan. Ada satu hal yang sejak semalam saya pikir-pikir tentang nasib Mas Anas. Saya pikirnya apa? Sebenarnya ini kehendak Tuhan, sangat kehendak Tuhan. Karena kalau kita datang pada waktu Mas Anas mau maju jadi ketua umum Demokrat, saya bukan diundang di Jakarta Timur waktu itu. Jadi mau maju jadi ketua umum Demokrat, ada Pak Bubaro, kemudian saya diperlukan sama Mas Anas, disuruh duduk di depan. Terus saya diperkenalkan, nih ya sahabat saya, kakak saya sebagai presiden 2001 pernah begitu-begitu ya, pernah melakukan pemerintahan begitu. Terus mulai ditayangkan profilnya Mas Anas, ada anaknya dan putrinya, anaknya masih kecil-kecil, umur barangkali 4-5 tahun. Di interview ditanya, apa kamu suka bapakmu seperti sekarang? Anaknya bilang tidak suka. Terus kita bertepuk tangan gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu pulangnya kapan gitu. Dari kesibukan di partai. Terus ada anak perempuannya, kalau ditanya hampir sama jawabnya. Jadi, gimana bapakmu ingin jadi nanti lebih sibuk lagi di DPR atau tidak? Oh tidak, saya tidak ingin. Saya ingin bapak di rumah saja. Tuhan memang tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh si anak itu seketika itu. Tapi kalau saya lihat sekarang ini yang berjalan hidup saja ini. Jadi kalau Mas Anas terima dengan ikhlas, nanti lancar saja sendiri. Tahu-tahu persoalan ini hilang saja. Nah, merenung nih, ada apa dengan Anas Urbaningrum ini yang sulit sekali dibuktikan? Ternyata dari doa anaknya. Ketika mau maju jadi ketua Demokrat dulu, saya ceritakan ya Isna, anaknya ini Mas Anas lucu sekali, dia bilang, saya tidak ingin bapak saya ini karena dia tidak pernah pulang tadi. Jadi dua anak ini yang waktu itu anak perempuan dan anak laki ya, yang gendut tuh, ada yang gendut. Gendut bilang, saya tidak ingin bapak saya jadi anggota DPR lagi teman-teman. Dan alhamdulillah dia jadi ketua Demokrat. Ketika jadi ketua Demokrat, itulah sandungannya. Dan Tuhan tersenyum, aku coba loh, nih doanya anakku aku kabulkan dulu, kasih tahu kami. Bahwa nanti Mas Anas putar lagi itu CD-nya ketika campaign pertama di televisi, dan ada saat ini Anda sudah terima ikhlas dan meluncur, nanti acara akan dibubarkan KPK. Apalagi kalau saya mau doa. Dan saya akan doa, moga-moga ya, lancar, sebentar lagi kekuasaan berganti kok. Gak usah godain SBY terus-terusan dipukul-pukulin begini. Dia sudah terlalu banyak ini. Berilah love, tebarkan cinta, jangan tebarkan kebencian. Ini bukan kita seperti Bung Ruhut, ya, itu gaya dia sebagai orang beda, tapi tebarkan cinta. Doain, ya Allah berilah kesehatan yang baik sama Pak SBY. Jangan ya Allah berilah sakit sama dia, jangan. Ya kesehatan yang baik, kedamaian hati, rasa cinta. Insya Allah gitu aja nanti seperti pesawat yang mendarat dulu. Ada Jam 3. Udah tua saya ini. Di atas request dari biasanya kita sampai di 4:30. Enggak ya. Oke, ada request khusus dari Amandemen Pak Madi. Oh iya, ini permintaan khusus Pak Pasek. Jadi tadi ada beberapa lontaran pertanyaan yang terkait dengan amandemen yang membuat kita seperti ini. Mungkin dari Pak Pasek bisa
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kalau soal amandemen saya kira itu tugasnya MPR. Tetapi sampai sekarang itu baru DPD yang sedang memperjuangkan amandemen, sementara DPR belum merespon. Dan saya kira untuk periode sekarang sudah tidak mungkin lagi. Jangan untuk bicara amandemen, bicara undang-undang saja sudah tidak begitu produktif. Jadi saya kira itu mungkin fase berikutnya. Tapi yang pasti amandemen itu adalah sebuah siklus yang menjadi sebuah kewajaran itu terjadi sebuah negara yang selalu tumbuh kembang seperti Indonesia. Saya kira itu. Maksud saya begini, apakah ini karena ketika perubahan bangsa yang begini radikal itu karena pengaruh dari amandemen ataukah karena misalnya orde lama, orde baru kan kebudayaan itu muncul begitu. Tapi ketika orde reformasi kok dia sedikit stuck begitu. Ya. Apa karena pengaruh itu atau Yang jelas kalau kita evaluasi sistemnya terlalu maju sementara sikap mental orangnya belum siap dalam sistem seperti itu. Jadi perubahan sistem melebihi kecepatan suara, tapi kecepatan manusianya berubah itu sangat lambat. Ini penyebabnya. Antara deret ukur dengan deret hitungnya. Kalau mungkin diilustrasikan di matematika seperti itu. Wah, ini jadi berubah nanti ini temanya. Mungkin nanti akan datang aja tema Nanti soal ini itu. Bu, nanti setelah kita tutup, Ibu bisa diskusi langsung dengan Bapak Sekda. Saya ingin untuk publik masukan Pak Pasek di sini. Silakan. Ini temuan benar. Amandemen itu memang tadinya menjadi program kita reformasi. Karena Bung Karno juga bilang bahwa Undang-Undang Dasar 45 asli ini masih bisa diperbaiki karena ada kekurangan. Akan tetapi, ini saya mau cerita ya, yang membuat MPR, yang melanggar MPR, lagi efektif. Terus rakyat disuruh melegitimasi, itu nggak mungkin. Bahkan tadi malam Pak Pong Hajatmor di Metro bilang, ajarin dong kita, lo sih ngajari aja nggak bener kok. Yang membuat, yang melanggar, sistemnya juga sudah nggak jelas. Berkali-kali DPD ingin membawakan itu karena ada setgap, tertutup. Nah ini setgap sendiri juga inkonstitusional, parlementer bukan, presidensial bukan, negara yang bukan. Sekarang kita bekerja dengan NKRI, kita bekerja dengan tadi yang bilang jangan aja tawafnya dewe-dewe. Terus bagaimana ini? Sementara Barat runtuh, ini dunia runtuh, kita kolaps. Persoalannya ada tangan Tuhan ini. Nah kita manusia hanya menyesuaikan diri dengan alam semesta. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu dan aplaus untuk Pak Hardi. Terima kasih. Karena ini bukan seminar, jadi saya juga nggak bisa nggak berani bagi. Nah mungkin lebih tepatnya kita hendakkan, kita renungkan semua yang dilontarkan Pak Hardi tadi, karena penting high politik ya, menjadi dasar dari keyakinan kita, dasar dari pikiran kita ya. Jadi kita hendakkan, kita saring, karena memang tidak materi yang disampaikan oleh Pak Hardi memang bukan hal-hal yang biasa kita dengar dalam diskusi-diskusi dan seminar-seminar. Mungkin itu ada sedikit saya ada yang aneh juga sekarang ini, orang kaya ngaku miskin, yaitu saudara Abu Rizal Bakri dan Surya Paloh. Sebenarnya dia bersair kemudian diiringi ilustrasi seperti dia memberikan fatwa pujangga gitu. Padahal syaratnya jadi penyair itu harus miskin, baru bisa bersair. Nah sekarang Pak Abu Rizal kaya begitu kok acting sebagai penyair, tidak bisa. Jadi tidak akan connect jadi rakyat. Surya Paloh juga demikian. Iklan-iklannya di TV itu kelihatan artifisial karena syaratnya harus miskin. Kalau sudah miskin ya sudah Sila Sumbari, Mas Rendra baru tajam itu. Baru sama Allah itu disuruh Islam nyampe ke rakyat. Jadi kalau masih kayak begini nggak bisa bersaing. terima kasih untuk semuanya dan akhirul kalam. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.